info butuh ini. Nah, nanti ada yang reply-replyin gitu kan. Iya. Tujuannya baik, boleh dong ya lebih diizinkan. Mohon dulu. Mohon ya ibu bapak. Minta doanya teman-teman, aku pengen agak linjur, pengen masuk nih ke dunia. Halo Sobat Pers, balik lagi di Siniar Pers episode kedua. Nah, di episode kali ini kita akan mengundang Teh Raisya Najifa Salwa. Boleh dong Teh Rai kesini? Oke, halo. Hai Teh Rai. Nggak apa-apa. Tas. Bahas deh tas gini. Oke. Akhirnya nih teman-teman kita ngobrol sama Teh Rai. Siapa sih yang udah tahu Teh Rai? Kayaknya semua anak semua juga udah pada tahu deh. Udah mah cantik, pinter, public speakingnya jago. Bener nggak teman-teman? Bener dong. Oke Teteh, gimana ini kabarnya? Alhamdulillah, syukur baik banget. Mungkin apa ya, agak flu sedikit tapi udah aman lah ya suaranya. Teteh nggak mau nanya balik ah? Oh iya boleh. Raffi apa kabar? Kenapa tuh? Nggak apa-apa. Galau. Oh iya nggak apa-apa deh. Ngomong-ngomong nih Teh Rai, sekarang lagi menghadapi kesibukan apa? Kesibukan ya. Jujur, belakangan lagi mencoba untuk menyibukkan diri. Tapi alhamdulillah ada aja sih ya yang namanya kegiatan. Mungkin sekarang karena kebetulan pas 12, jadi lagi menghadapi uprak. Terus apa namanya? sorry. Cut ya tadi. Terus juga bantu untuk pemotretan pas 12, gitu-gitu sih, sama ya beberapa kegiatan lainnya lah. Itu tuh uprak tuh ngapain aja Teh kira-kira? Uprak setiap mata pelajaran itu punya ujian prakteknya masing-masing, tapi yang mungkin kerasa banget nih dari uprak seni budaya juga PKWU, karena kita ditugasin buat bikin proyek besar gitu, satu angkatan. Satu angkatan berarti Iya. melakukan kolaborasi antar kelas gitu? Betul, kita kolaborasi, dan itu sebenarnya ada panitia pusatnya. Kebetulan aku cuma jadi panitia di kelas, tapi wah ternyata udah alhamdulillah luar biasa banget ya mumetnya. Dan ya kayak gitu sih Rafil. Boleh dong kita sharing-sharing sedikit tentang pengalaman Teteh pas ngejabat jadi ketua OSIS. Wow, sebetulnya banyak banget ya, dan kayaknya bakal susah juga kalau dijelasin, karena bingung mau mulai dari mana. Cuman pasti sih di awal-awal, kan aku juga join organisasi luar. Nah, itu tantangannya di situ, karena plot twistnya aku join organisasi luar dulu, terus aku menjabat dulu di luar sebagai yang mungkin bisa dibilang termasuk ke apa ya, kepengurusan inti. Terus nah di sini baru mencalonkan sebagai ketua OSIS. Awalnya tidak akan mencalonkan, di atas segala pertimbangan juga ya, apa yang melakukan beberapa apa ya, menerima masukan-masukan, terus akhirnya mencalonkan, jadi semakin mantap, dan ya udah semuanya dilalui, akhirnya singkat cerita terpilih. Nah ternyata dimulailah di situ ya awal perjuangan, mungkin ya bisa dikatakan kalau banyak banget, jujur lika-likunya, mulai dari kan pasti ya kita ketika terpilih itu ada yang pro dan kontra ya. Dan ya aku meminimalisir adanya kontra dengan apa ya, bismillah pastinya. Terus juga yang pasti usaha sih, dan alhamdulillahnya terjalan, khususnya untuk program-program besar terjalan dengan baik. Walaupun pasti setiap acara punya lebih dan kurangnya, tapi alhamdulillah kemarin di acara terakhir itu di Sinatalis kita bisa untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Terus juga jujur pas awal banget menjabat itu aku hampir banget tipes, jadi udah ada gejala tipes. Terus abis itu mulai apa ya, kayak tidur tuh udah gak nyenyak lagi. Jadi selama aku menjabat, aku jarang banget ngerasain tidur tenang, tidur nyenyak tuh jarang banget. Terus
banyak banget ternyata ya, bukan hanya gini deh, teman-teman kalau misalnya kenal OSIS, oke, OSIS itu harus menjembatani aspirasi siswa ke sekolah. Tapi teman-teman pada kenyataannya adalah nggak cuman dari siswa ke sekolah aja, tapi dari sekolah ke siswa. Terus juga belum adanya perbedaan pendapat dan keinginan. Belum lagi kita juga harus punya acara yang memang disalurkan dan tujuannya untuk membahagiakan para siswa-siswi. Terus juga abis itu ngurusin ekskul, kayak gitu sih. Itu juga wah lumayan ternyata tantangan. Dan yang paling jadi hal utamanya tuh adalah dari si intern kepengurusannya dulu. Kayak gitu, gimana caranya sih biar kita tetap kompak. Terus juga pastikan adanya regenerasi kepengurusan ketika ada adik-adik baru. Ini mau diapain nih gitu dengan anggota yang banyak ini. Terus pastinya untuk menjaga diri sendiri sih. Itu kayak gitu, Rafael. Kira-kira pengalaman terseru Teteh pas ngejabat itu apa? Wow, pengalaman terseru ya. Sebetulnya setiap acara itu ada banget pengalaman terseru, cuman mungkin yang kayak memorable banget sampai sekarang adalah waktu itu event pertama kita, bukannya program kerja pertama kita yang benar-benar langsung di hadapan mata adalah waktu itu kita ngadain ini kan ya, bakti sosial ke Cianjur waktu itu, karena di tahun 2022 berarti kalau nggak salah itu Cianjur lagi ada bencana gitu. Terus kita pengen berbakti lah gitu ke Cianjur. Nah waktu itu ngumpulin sembako dari teman-teman siswa, terima kasih. Terus abis itu berangkat ke sana ke Cianjur. Cuman anak-anak intinya aja, aku, terus ada dua wakil aku, ada Fitria sama Fatir. Terus abis itu ada teman-teman pers juga yang pada ikut kayak gitu. Dan di sana kita benar-benar ngeliat gimana sih kondisi setelah gempa waktu itu di Cianjur. Dan banyak banget sih yang bisa diambil dari aku, karena waktu itu aku ngeliat juga ternyata ketika lagi ada bencana-bencana kayak gitu, anak-anaknya tuh tetap untuk diusahakan tetap mengenyam bangku pendidikan kayak gitu. Makanya kemarin terharu banget ngeliat anak-anak SD tetap sekolah walaupun di bawah tenda kayak gitu sih. Itu mungkin yang paling kena banget. Nah kan tadi pengalaman terseru gitu, sekarang pengalaman terburuk gitu Teteh sebagai ketua OSIS. Pengalaman terburuk ya, kayaknya selalu ya. Waduh, enggak sih, jujur aku enggak ada yang kayak terlalu diingat banget pengalaman terburuk. Karena aku yakin setiap kegiatan, setiap acara apapun itu pasti bakalan ada hikmah gitu. Kalau misalnya kita di sana lagi kayak adanya bentrok pendapat, terus kayak sampai kesel gitu ya sama pengurus lain atau kepanitiaan lain, itu pasti di akhirnya kita bisa jadiin itu bahan evaluasi untuk kedepannya, untuk hari besok biar lebih oke, berarti nanti jangan gitu lagi kayak gitu sih. Terus gimana sih awalnya Teteh bisa ikutan organisasi di sekolah maupun di luar sekolah? Awalnya, jadi teman-teman, sebenarnya ketika aku SD aku tuh nolak banget. Jadi aku kayak definisi anak yang kayak sekolah, main, yaudah pulang gitu. Terus ketika SMP aku mulai join Paskibra, terus udah gitu ke OSIS, tapi aku waktu itu seriusnya di OSIS. Nah, waktu SMP aku kepilih jadi sekretaris umum. Nah tapi ya tau lah ya, kalau misalnya OSIS di SMP nggak yang terlalu serius gimana banget gitu, karena segala keputusan kan benar-benar masih dibimbing gitu kan sama pihak pembina atau guru dari sekolah. Tapi ketika di SMA, nah di situ aku mulai kepo-kepo tuh. Walaupun awalnya juga aku join Karang Taruna, tapi aku yakin organisasi di sekolah tuh bakalan beda banget apalagi di SMA. Awalnya takut banget Rafael buat join kesana kesini karena merasa nggak pede. Akhirnya waktu itu kan lagi corona ya, diangkatan aku tuh pas masuk. Terus aku join lah ke OSIS, ke PES juga langsung. Nah,
waktu join ke OSIS sebetulnya aku nggak yang serius banget di awal tuh. Jadi cuman kayak OSIS tuh gini ya kalau di SMA, baru mengenal kayak gitu. Terus baru serius tuh di angkatan waktu ke kelas 11 kalau nggak salah, naik ke kelas 11 ya, kelas 10 semester 2 lah, di situ udah mulai kepo banget tentang OSIS. Terus habis itu dari awal ini tuh sebetulnya aku juga nggak yang kayak ambis banget Rapil, tapi adalah keinginan dan kayak karena ditanya-tanya terus, entah itu sama teman seangkatan atau sama kepengurusan OSIS tapi yang kakak tingkat gitu ya, ditanya nanti di OSIS mau lanjut jadi apa gitu. Ya udah aku jawab ketua OSIS gitu, tapi sebenarnya itu nggak serius gitu, nggak yang seserius itu. Tapi ternyata emang bener ya, kata-kata itu adalah manifesting terbaik teman-teman. Jadi bener gitu kan. Terus tadi aku juga sempat cerita di awal bahwa aku join dulu yang di luar. Tujuan aku untuk join organisasi di luar itu pasnya ilmunya biar aku bisa bawa ke sekolah. Jadi bukan hanya untuk diri aku sendiri, tapi aku pengen bawa ilmu-ilmu yang aku dapat dari luar itu bisa aku implementasikan di sekolah. Nah, perjalanannya kayak gimana? Aku waktu itu join, gak apa-apa nyebut ini ya, nama organisasinya? Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, aku waktu itu join pertama kali FOJB, dan terus dari FOJB waktu itu masih ada aturan diharuskan join ke Hiposis. Nah, jadi aku join ke Hiposis di FOJB. Waktu itu aku jadi koordinator daerah Kabupaten Bandung. Terus abis itu di Hiposisnya aku jadi wakil ketua kayak gitu. Halo Hisham. Bukan dulu teman-teman. Ya gitu deh, mungkin apresiasi buat diri sendiri sih. Cuman dari situlah aku baru misalkan jadi ketua OSIS. Itu ragu, tapi karena aku tujuan awalnya memang pengen bawa apa yang aku dapat dari luar ke sekolah, ya salah satu caranya kan berarti aku harus memimpin juga kan ya di sekolah. Kayak gitu sih Rafiel. Terus kan banyak gitu organisasi yang telah Teteh ikuti. Kira-kira relasi yang Teteh dapetin gitu dari semua itu tuh apa aja? Ngomongin relasi kayaknya nggak akan berhenti-berhenti ya, karena pasti aku sekarang masih menjabat juga di Hiposis. Jadi ya semoga tidak terhenti di yang itu aja gitu ya relasinya. Jujur relasinya kerasa banget gitu ketika aku diem aja di zona nyaman aku, terus ketika aku join di organisasi luar itu beda. Dan ini kan aku emang konteksnya di dunia perosisan ya, jadi memang sebenarnya nggak jauh-jauh teman-teman. Misalnya deh kayak aku jadi kenal sama ketua OSIS se-Jawa Barat, tapi nggak yang kayak aduh jadi semuanya, enggak, tapi maksudnya setiap kabupaten kota itu pasti ada. Dan udah gitu juga jadi nambah followers Instagram. Terus ya jadi kenal orang-orang hebat pastinya. Mungkin aku nggak bisa nyebutin satu-satu, kenal dari pembinanya kah, terus dari Bapak Ibu Dinas Pendidikan Jawa Barat. Abis itu juga jadi kenal beberapa influencer. Kalau misalnya dari daerah, kenalnya mungkin sama beberapa ketua organisasi ataupun dari orang-orang dinas lah ya, bisa dikatakan. Ya mungkin aku agak takut juga ya untuk menyebutkan karena takutnya salah. Terus ya banyak sih, jadi banyak temen kayak gitu. Dan juga kan kalau misalnya teman, kita bisa saling berbaginya tuh di berbagai bidang ya. Misal aku lagi butuh apa, nah oh iya kan kenal si ini, minta bantuan kemana. Dan pastinya ketika tadi malam aja ya lagi butuh sesuatu, terus tinggal update aja di WA, info butuh ini. Nah nanti ada yang reply-replyin gitu kan ya, kayak gitu jadi lebih gampang sih gitu Rafael. Teteh kan banyak gitu kegiatannya. Gimana sih tips untuk mengatur waktu, kayak ngebagi waktu organisasi di luar sama di sekolah gitu gimana? Kegiatan aku sebetulnya nggak banyak Rafael. Sekarang juga kan udah mengosongkan mungkin yang kerasa banget
stresnya tuh ketika kemarin kelas 11 sih, karena ini ada cerita sedikit boleh ya. Waktu itu aku sempet juga mau dispen tapi nggak diizinin sama gurunya. Nah jadi susah lah waktu itu. Kasus. Nah jadi ya emang susah. Ya mungkin itu ya harapan aku juga, biar semoga kita ke depannya semun kalau misalnya anak-anaknya tujuannya baik, boleh dong ya lebih diizinkan. Mohon guru. Mohon ya ibu bapak. Agak susah ya. Iya, nah dan itu sih yang jadi tantangan banget. Oke berarti wah udah di situ pulang sekolah langsung kesana kesini gitu ya. Terus pulang malam kan resikonya kayak gitu. Terus ya belum lagi dimarahin juga sama ortua atau apa gitu kan. Apalagi aku juga cewek, jadi pasti agak strict parent mungkin ya namanya kayak gitu. Dan kalau misalnya untuk bagi waktu sih, itu yang pertama kita harus tahu dulu prioritas kita kan ya Rafael. Di hari itu kita bakal ngapain aja, dan biasanya aku lebih mementingkan yang memang udah janjian dari lama ketimbang di hari itu dadakan apa-apa gitu, kecuali ya emang itu benar-benar urgent. Dan ya sedihnya pasti ada beberapa hal yang dikorbankan. Aku jarang banget ada foto-foto sama teman-teman kelas, karena biasanya ya gitu, misal ada event di sekolah, terus sorenya aku udah harus kemana lagi, jadi benar-benar udah di sini sampai selesai terus aku langsung pergi. Tapi kan di sini pun aku nggak yang kesana kesini ya, ketika di sekolah nggak yang kesana kesini, benar-benar ngurus anak-anak OSIS, kepanitiaan, terus acara dipastikan berjalan dengan benar. Terus udah deh baru pergi. Terus ya udah, jadi sekarang minim banget sebetulnya kenangan sama teman-teman kelas. Teh, apa aja gangguan gitu yang pernah Teteh alamin dan gimana cara ngatasinnya? Gangguan apa nih? Gangguan goib. Ya, di organisasi kan biasanya ada. Oke. Mungkin ya itu ya kayak yang jadi tantangan tuh ketika mau izin agak susah buat izinnya. Terus abis itu apalagi ya, kesehatan mungkin itu jadi faktor yang aduh gimana ya, harus tetap jaga kesehatan. Karena sering banget tuh kemarin ketika ada event langsung suara serak, pasti setiap acara atau persiapan pasti suara serak. Terus apalagi ya, gak ada gangguan yang gimana sih yang kayak gitu. Mulus berarti ya? Alhamdulillah, karena yang penting tuh doa sih. Ya Teh Rai ini ngomong-ngomong ini kan Teh Rai ini udah kelas 12 nih gitu, bentar lagi lulus. Nah kira-kira Teh Rai itu cita-cita mau jadi apa? Aduh, ngomongin cita-cita ya, pengen jadi sesuatu yang bermanfaat ya, tapi apa ya? Kayaknya banyak banget profesi yang bermanfaat. Cuman minta doanya teman-teman, aku pengen agak linjur, pengen masuk nih ke dunia akuntansi kayak gitu, dan mungkin ya bakalan berkecimpung di dunia keuangan kayak gitu. Dan ya mungkin itu juga nyambung sih sama cita-cita aku, atau jadi istri presiden boleh deh. Kayak gitu. Kan udah punya istri? Iya, presiden nanti. Masa presidennya sekarang sih? Gimana nih? Gitu, setelah mendengar banyak banget pengalaman dari Teteh, ada gak sih kesan gitu dari Teh Rai selama ikut organisasi? Banyak banget, kayak aduh gak bisa diceritain sih. Lebih kayak kalau misalnya aku nggak join organisasi, aku tidak pernah mengenal organisasi, aku nggak akan jadi Raisa yang sekarang. Gitu sih. Apa sih harapan Teteh gitu buat organisasi di generasi berikutnya? Oke, harapan aku untuk teman-teman OSIS harapan aku untuk teman-teman OSIS mau periode. Oke, tengah. Oke, harapan aku untuk teman-teman pengurus OSIS generasi
Karena aku 37, 38 ya, berarti 38 ke atas. Jadi bukan hanya untuk 38, 39, tapi untuk nanti adik-adik yang ketika aku lulus pun semoga bisa jauh lebih baik dari angkatan yang sudah-sudah, terutama dari angkatan aku, karena pasti setiap angkatan itu punya lebih dan punya kurangnya sendiri, tapi aku harap bisa diambil yang baik-baiknya aja. Terus juga kemarin di angkatan aku juga sudah mengalami banyak sekali perubahan, dan aku harap teman-teman bisa memanfaatkan itu dengan sangat baik. Tolong dijaga kepercayaan dari sekolah maupun dari siswa. Terus juga kerjasama hubungan dari berbagai pihak, bukan hanya dari sekolah aja, tapi misalnya dari luar, kepercayaan dari warga, terus juga dari pihak sponsor. Kalau teman-teman lagi ada acara, itu wajib banget dipertahankan, karena biar teman-teman gak susah gitu buat nyari lagi sponsor lagi ada acara, tinggal di-update, tinggal ditambah lagi. Terus abis itu semoga bisa menciptakan dan menggagas ide-ide yang lebih baik juga bisa direalisasikan dengan baik. Dan ya semoga antusias dari siswa-siswi juga luar biasa yang ketika teman-teman lagi mengadakan satu kegiatan, terus dijaga hubungan baiknya. Jangan lupa juga ke ekskul, teman-teman ekskul, karena juga kalau misalnya nggak ada teman-teman ekskul, sekolah kita mau dibawa kemana nih gitu. Justru kan banyak sekali piala-piala yang diraih atas dasar atau melalui ekskul gitu. Terus juga dijaga hubungannya ke Caraka, karena tanpa Mamang Caraka kita hanyalah kalau kata anak-anak sekarang bubuk ranginang mungkin ya. Gitu. Dan semoga bisa semangat aja sih gitu untuk menjalani hari-harinya walaupun terasa berat, tapi percayalah suatu saat kita bisa untuk menertawakan hari ini. Baru juga